Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema komunikasi publik. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi publik. Nah, secara bahasa, komunikasi publik artinya penyampaian pesan kepada orang banyak. Menurut Arni Muhammad, dalam Komunikasi Organisasi tahun 2008, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau tidak. Nah, kemudian ciri-ciri komunikasi publik. Apa sih ciri-ciri komunikasi publik itu? Yang pertama, satu pihak atau pendengar itu cenderung lebih pasif. Yang kedua, interaksi antara sumber dan penerima itu terbatas. Yang ketiga, umpan balik yang diberikan juga terbatas. Kemudian, komunikasi publik itu dilakukan di tempat umum, seperti di dalam kelas, auditorium, atau tempat ibadah. Kemudian itu dihadiri oleh banyak orang dan biasanya telah direncanakan. Komunikasi publik itu memberikan penerangan, menghibur, atau memberikan penghormatan dan membujuk kepada banyak orang. Kemudian karakteristik komunikasi publik itu ada 4. Yang pertama, berlangsung satu arah, kemudian bersifat umum, dan media dalam komunikasi publik itu menimbulkan keserempakan, dan juga pastinya bersifat heterogen. Kemudian, fungsi komunikasi publik. Fungsi komunikasi publik itu ada banyak ya. Salah satunya memberikan informasi atau public information. Kemudian mempengaruhi masyarakat atau public persuasion. Yang ketiga, mendidik masyarakat atau public education. Dan yang terakhir, menghibur masyarakat atau public entertainment. Selanjutnya, apa sih tujuan komunikasi publik? Nah, tujuan komunikasi publik itu ada banyak sekali ya. Salah satunya, perubahan sosial dan partisipasi sosial. Kemudian perubahan sikap dan perubahan pendapat. Nah, kemudian kita masuk nih di hambatan komunikasi publik. Nah, apa sih hambatan-hambatan yang ada di dalam komunikasi publik? Di sini saya membagi dua. Yang pertama, hambatan internal dan hambatan eksternal. Apa aja sih hambatan internal dalam komunikasi publik? Yang pertama, hambatan psikologi. Kemudian yang kedua, hambatan perbedaan cara pandang. Cara pandang seseorang tentunya sangat berbeda ya. Kemudian hambatan tidak adanya umpan balik. Kemudian hambatan perbedaan kebudayaan. Nah, kemudian hambatan eksternal. Apa aja sih hambatan eksternal dalam komunikasi publik? Yang pertama itu adalah hambatan semantis. Kemudian yang kedua adalah hambatan teknis. Yang ketiga ada hambatan lingkungan fisik. Dan yang keempat ada hambatan biologi. Itu adalah hambatan-hambatan di dalam komunikasi publik. Selanjutnya, nah upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi publik? Yang pertama, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar para audiens itu memahami maksud yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Selanjutnya, gunakan umpan balik atau feedback agar kita bisa memahami apa sih kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Selanjutnya, dalam berkomunikasi publik ya.
Selanjutnya penyampaian komunikasi publik. Nah, penyampaian komunikasi publik itu ada beberapa ya. Yang pertama kontak mata. Itu tentu ya, kontak mata harus kita jaga dengan baik agar audiens kita itu nyaman ketika kita melakukan komunikasi. Kemudian ketepatan. Selanjutnya adalah vokaling. Intonasi kita dalam berkomunikasi seperti apa itu harus kita perhatikan. Kemudian perencanaan. Selanjutnya ada contoh-contoh kegiatan komunikasi publik. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh ya. Yang pertama, komunikasi publik itu ada bisa kita lakukan saat di dalam seminar, kemudian presentasi, di dalam sosialisasi, rapat, atau dalam pengajian sekalipun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa praktekkan di dalam kehidupan teman-teman tentang komunikasi publik. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.